Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita semua untuk melanjutkan pelajaran masih di kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, dan kita masih di pembahasan Kitabul Libas wa Zinah lin Nisa wa ahkamun nazar. Taib, di pembahasan yang lalu satu pertemuan sudah kita bahas. Berikutnya kita akan membahas tentang syurut libas al-mar'ah al-muslimah wa hiya thamaniyah. 8 syarat pakaian muslimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini kita akan dibimbing ya bagaimana berpakaian sesuai dengan kriteria syariat bagi para muslimah. Tentu syarat-syarat yang akan disampaikan inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi para muslimah, sehingga kegiatan berpakaian ini benar-benar menjadi satu keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal pertemuan sudah kita sampaikan bahwa pakaian ini termasuk kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Nah, di sini akan dibahas beberapa syarat pakaian bagi perempuan muslimah. Yang pertama, asyaratul awal an yastura jami' al-badan illa annahu ikhtalafa fil wajhi wal kaffain. Syarat pertama adalah menutupi seluruh tubuh. Walaupun di sana ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang menutup wajah dan kedua telapak tangan. Taib. Berkata muallif hafizahullahu taala, di dalam masalah menutupi seluruh tubuh, ulama berbeda pendapat pada pembahasan menutupi wajah dan juga telapak tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, yakni auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Kemudian kata Allah, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya. Wa la yubdin, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada bu'ulatihinna, yakni suami mereka, au abnaihinna,
au aba'i bu'ulatihinna au abna'ihinna, atau kepada ayah mereka atau ayah dari suami mereka, yakni mertua, atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama muslimah atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatahunna wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna, dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat yang panjang ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para mukminah dengan beberapa peringatan di sini. Pertama, untuk supaya mereka menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan dari apa? Dari segala sesuatu yang tidak layak dipandang, atau bahkan segala sesuatu yang haram untuk dipandang. Ya, melihat aurat sesama jenis atau melihat aurat lawan jenis, kemudian memandang kemegahan dunia yang bisa mengusik, bisa mengotori kondisi hatinya sehingga ada kecintaan yang berlebih kepada dunia. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah juga melihat kepada anak-anak kecil, ya, yang bisa menjadi fitnah, ya, bagi siapa saja yang melihatnya. Nah, kepada perkara-perkara seperti ini maka siapapun mesti menundukkan pandangannya. Jadi tidak hanya bagi laki-laki, bagi perempuan, kaum mukminat juga demikian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaghdudna min absarihinna. Kemudian peringatan yang kedua kepada para muslimah wa yafadna furujahunna, supaya mereka itu menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Taib. Kemudian Allah peringatkan jangan sampai mereka itu menampakkan perhiasan. Salah satu perhiasan yang paling berharga pada seorang wanita adalah auratnya. Ini perhiasan yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan jangan sampai ditampakkan perhiasannya itu, yakni auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Nah, nanti di sini ada pembahasan yang biasa terlihat ini apa. Sebagian ulama mengatakan yang biasa terlihat itu maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Baik. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan dalam ayat ini kepada para muslimah, para mukminah, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung itu ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada maharimnya, orang-orang yang terdekat dengannya, yang menjadi mahram baginya, yakni kepada suami mereka, ayah mereka, atau ayah suami mereka, mertua, putra-putra mereka, kemudian putra-putra suami ketika suami bawa putra, kemudian saudara laki-laki mereka, ya, kakak atau adik,
kemudian putra saudara laki-laki mereka, berarti keponakan, putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama jenis mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Kemudian peringatan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Jadi sengaja ia mengentakkan kedua kaki ya supaya orang-orang tuh pada tahu ya perhiasan yang digunakannya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam benar-benar menjaga kehormatan para wanita. Ya, Islam betul-betul mewanitakan wanita gitu ya. Dengan kondisinya, dengan kejiwaannya, dengan kehormatannya. Ya. Islam betul-betul menjaga dan melindungi para wanita, ya. Jangan sampai wanita itu mengobral perkara-perkara yang sangat berharga pada dirinya, kemudian diobral begitu murah sehingga bisa dinikmati oleh sembarangan orang. Lihat di sini Allah memperingatkan jangan mengentakkan kaki supaya diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ya, ada perhiasan di kaki begitu ya. Ada perhiasan di kaki yang ya kadang ada semacam perhiasannya itu ya bisa berbunyi begitu ya. Ada sesuatu yang bisa ketika dihentakkan akan gemerincing berbunyi. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Dan di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan supaya kita orang-orang beriman banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada saja kelalaian pada manusia terkait dengan masalah peringatan-peringatan yang disebutkan di ayat tersebut. Sehingga Allah memberikan solusinya kepada kita. Ketika usaha kita sudah maksimal untuk menjaga pandangan, untuk memelihara kemaluan, kemudian untuk menjaga kehormatan dengan tidak menampakkan perhiasan kecuali kepada yang memang boleh kita menampakkannya di hadapannya. Nah, ketika kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengamalkan ayat tersebut, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sadar bahwa kita ini manusia, tempat salah dan lupa, ada saja kekurangan pada diri kita. Maka itu bisa ditambal dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah inilah ya peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, menutup aurat ini wajib ya bagi setiap muslim dan juga muslimah, terkhusus yang sudah mencapai akil balik. Jadi semenjak akil balik, semenjak itulah kita wajib menutup aurat kita dengan sebenar-benarnya. Karena di saat itulah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dicatat dosa ketika melakukan yang salah, dan kita dicatat pahala ketika melakukan yang baik. Dan di sini menjadi peringatan bagi kita semua. Coba kita perhatikan, ya kita akil balik itu usia berapa? Ada nggak kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, larangan-larangan yang Allah ingatkan, yang ternyata kita kerjakan ketika itu? Ya, mungkin kita akil balik usia 15, ternyata baru sholat usia 20. Berarti ada 5 tahun kita meninggalkan sholat. Ya, mungkin kita akil balik di usia kelas 1 SMP, ternyata kita sekolah tidak berhijab, begitu ya. Tidak memperhatikan pergaulan, tidak menjaga jarak pergaulan, batasan pergaulan. Itu semua catatan dosa. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini diperhatikan dan menjadi muhasabah bagi kita masing-masing. Ada berapa banyak
kewajiban yang kita tinggalkan semenjak kita akil balik. Karena sebagian orang baru mengerti sholat misalkan setelah dia nikah, baru mengerti pakai hijab setelah anaknya 4, gitu kan? Berarti sebelum itu banyak sekali catatan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang beriman, supaya kalian beruntung. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang lain, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa. Allah mengampuni seluruh dosa. Bagi siapa ini? Liman yatub qabla mautih. Yakni bagi mereka yang bertaubat kepada Allah sebelum kematiannya. Nah, di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah menjadi satu motivasi besar bagi kita. Serusak apapun kita dahulu, sebejat apapun kita, seberapa ngerinya kita dalam masalah dosa, seberapa banyaknya kita berlumuran dengan dosa, kalau kita bertobat kepada Allah taubatan nasuha, maka Allah menjanjikan ampunan bagi kita semua. Makanya dikatakan oleh para ulama, ketika orang itu di akhirat selamat dari neraka, itu sesungguhnya karena ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat nanti orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia masuk surga itu dengan rahmat Allah. Maka gambaran ahli surga itu adalah gambaran orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan dari poin-poin yang diingatkan oleh Allah dalam ayat tersebut sangat jelas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para mukminah ya untuk benar-benar menjaga pandangannya, menutup auratnya, seluruhnya ditutup. Demikian. Taib. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allah ghafurar rahima. Wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka itu tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah juga sangat tegas bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi, dan sesungguhnya perintah ini juga kepada umatnya supaya betul-betul ya seorang suami yang menjadi pemimpin di rumah tangganya memperhatikan istri-istrinya, anak-anak perempuannya. Bahkan lebih dari itu kita peringatkan juga ya para mukminah yang lainnya, istri orang-orang beriman yang lainnya. Supaya apa ini? Pesan dari Allah Subhanahu wa taala supaya hendaklah mereka itu menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Di sini syahidnya bahwa syarat mengenakan pakaian bagi para muslimah, mukminah adalah menutupi seluruh tubuh mereka. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini juga tentu menjadi peringatan ya bagi para suami yang punya tanggung jawab besar untuk memperhatikan istri-istrinya, anak-anak perempuannya. Dia harus bertanggung jawab memberikan tarbiyah, bimbingan yang terbaik untuk mereka. Diingatkan supaya nutup aurat. Ya, anak-anak gadisnya ketika mulai beranjak akil balik betul-betul diperhatikan. Jangan sampai lagi ngumbar-ngumbar aurat padahal sudah akil balik.
ketika orang tua lalai dalam masalah ini sampai anak itu tidak berhijab atau berhijab tapi hakikatnya telanjang seperti yang kemarin sudah kita bahas, dan itu ternyata salah satu sebabnya kelalaian kedua orang tua, terkhusus adalah suami, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak di hadapan Allah mereka harus bertanggung jawab tentang itu. Ya. Beda halnya kalau kita sudah maksimal memberikan bimbingan yang terbaik, namun ternyata hidayah taufik belum menyapa mereka. Ini lain kondisi. Maka mohon diperhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang punya anak gadis, ya terutama ibu-ibunya terlebih dahulu. Kita sebagai ibu, sebagai orang tua, mesti memberikan teladan yang baik kepada anak-anak putri kita, anak-anak gadis kita. Berhijab yang benar, gitu ya. Jangan pakai jilbab gaul. Jangan pakai jilbab tapi sesungguhnya dia menampilkan auratnya. Ya, pakai jilbab yang syar'i, ya, jilbab yang telah dijelaskan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang menutupi seluruh tubuhnya. Menutupi seluruh tubuh, bukan sebagian tubuh, gitu ya. Bukan sebagian tubuh, tapi seluruh tubuhnya. Sehingga apapun yang bisa menjadikan mata laki-laki terpesona dengan keindahan tubuh wanita, ini betul-betul tertutup, ya, sehingga wanita tidak menjadi fitnah. Makanya di kelanjutan ayat tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Para mukminah. Oh, berarti ini wanita muslimah mukminah. Kenapa? Karena mereka menutup seluruh tubuhnya, ya, dengan kain penutup. Bisa dikenali mana wanita kafirah, wanita asiyah, ya, yang tukang maksiat, dengan wanita yang mukminah muslimah. Perbedaannya di sini. Waliyadzubillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di masa saat ini kita kalau jalan di luar kadang tidak bisa lagi membedakan ini wanita ini muslimah ataukah wanita kafirah, karena ternyata sama-sama umbar aurat. Bahkan yang muslimah, yang KTP-nya Islam, kadang lebih ngeri lagi, dia membuka auratnya, begitu ya, sehingga tidak ada perbedaannya, nggak bisa dikenali ini muslimah atau kafirah. Nah, jilbab ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu fungsinya adalah supaya mereka itu dikenal. Oh, itu wanita muslimah, wanita mukminah. Kenapa? Karena menutup auratnya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia akan aman dari fitnah laki-laki, nggak akan diganggu. Tidak akan diganggu. Taib, laki-laki yang masih lurus fitrahnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia pasti akan lebih menjaga wanita-wanita yang berhijab, dan lebih besar kecemburuannya ketika ada wanita-wanita berhijab diganggu, gitu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ketika wanita berhijab, dia akan lebih aman dari gangguan, lebih aman dari gangguan. Ya, kalau istilah sebagian orang aib, ya, kita itu mengganggu wanita muslimah, aib sekali. Taib. Dan beda halnya, ya, ketika wanita itu umbar aurat. Ini gampang, ya, dipermainkan oleh laki-laki hidung belang, gitu ya. Gampang dibujuk rayu, digoda, mungkin disuitin, disorakin, ditepuk tangankan, gitu. Maka lihat ini, syariat Allah Subhanahu wa taala, tutup aurat itu dengan kain penutup, ya, supaya bisa dikenali, kemudian tidak diganggu, aman dari fitnah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan putri-putri kita, terkhusus yang sudah akil balik, ya, supaya betul-betul mereka menutup auratnya dengan sebaik-baiknya. Ibu yang punya anak gadis di SMP atau di usia SMA atau mungkin kuliah, perhatikan, ya, supaya benar-benar menutup hijabnya, ya, menutup auratnya dengan hijab. Perhatikan itu, dan itu harus disampaikan kepada anak-anak kita,
Ya, sampaikan, ini wasiat saya, ini pesan saya, ini bentuk tanggung jawab saya sebagai orang tua, sebagai ibu, ya, kepada putrinya. Sampaikan. Ibu berpesan, jaga auratmu nak. Ya, jangan mentang-mentang gak diawasin sama ibu sama bapak kemudian sembarangan, gitu ya. Karena kelak nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Dan kadang ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 2 orang perempuan, ya, jalan itu ketika jalan jomblang banget gitu. Ibunya berhijab syar'i rapih banget begitu, serba tertutup, tapi anaknya modis gitu. Anaknya ternyata tidak pakai hijab. Nah, ini kan jomblang, padahal itu anaknya. Nah, ini jangan sampai seperti itu gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan anak gadis kita jalan bersama kita kemudian dalam kondisi umbar aurat sedangkan kita pakai hijab. Jadi sampaikan kepada anak-anak gadis kita. Lihat Nabi diperintah di sini oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyampaikan kepada para istrinya, kepada anak-anak perempuannya, bahkan kepada para mukminah ya secara umum. Saling mengingatkan, saling mewasiatkan ya dalam kebaikan, terutama dalam masalah ini, yakni dalam masalah tutup aurat. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan rusak ya, akan banyak terjadi malapetaka, bencana, dosa, kedurhakaan, kezaliman dan banyak lagi kemungkaran yang lainnya ketika yang satu ini diabaikan. Yang satu ini diabaikan. Ya. Bukankah fitnah dunia ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sering diingatkan oleh para ulama. Ya, antara tahta, wanita, dan juga harta. Ini setali 3 uang. Nabi sudah mengingatkan, mewanti-wanti. Ya. Mewanti-wanti umatnya bahwa fitnah terbesar bagi umat ini adalah harta. Ya. Dan Nabi SAW mengingatkan tentang bahayanya fitnah tahta atau kedudukan. Bahwa 2 serigala yang dilepaskan ya di kawanan gerombolan kambing itu tidak lebih berbahaya dari ketamakan seseorang terhadap kedudukan atau pangkat atau tahta. Jadi sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Juga fitnah wanita. Ya, kata Nabi SAW, tidak ada fitnah yang terbesar sepeninggalku bagi laki-laki kecuali wanita. Maka di sini para muslimah wajib bersinergi, ta'awun 'alal birri wat taqwa, dengan sama-sama mematuhi protokolnya Allah Subhanahu wa taala. Mematuhi batasan-batasan Allah, peringatan-peringatan Allah. Salah satunya adalah menutup aurat. Menutup aurat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Nah, ini 2 ayat yang menjadi dasar bahwa wajib bagi para mukminah muslimah menutup seluruh tubuhnya. Ini syarat pertama untuk pakaian muslimah, menutup seluruh tubuhnya. Para ulama menafsirkan menutupkan jilbab yang disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 59 itu sama dengan menutupi seluruh wajah dan hanya menampakkan mata untuk dapat melihat. Ini banyak tafsiran para ulama seperti itu. Jadi wajah juga ditutup. Begitu ya. Mereka juga bersepakat tentang kewajiban perempuan menutupi seluruh tubuhnya. Namun di sini kata muallif, mereka hanya berbeda pendapat, yakni perbedaan yang sama-sama kuat dalam masalah menutup wajah dan telapak tangan. Apakah hukumnya wajib ataukah tidak, begitu ya. Jadi di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang bersadar, berniqab atau menutup wajah dan kedua telapak tangan. Di sini ada khilaf yang sama-sama kuat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti beliau akan paparkan satu-satu berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagian ulama berpendapat
bahwa menutupi wajah dan telapak tangan hukumnya wajib. Jadi pendapat pertama, sebagian para ulama mengatakan bercadar, berniqab, menutup wajah dan kedua telapak tangan itu hukumnya wajib. Dalil-dalil yang mereka bawakan diantaranya di surat Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, yakni para istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Mintalah dari belakang hijab. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dikatakan di sini bahwa ayat tersebut turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Zainab binti Jahsy. Beliau mengundang masyarakat, memberi mereka makan, kemudian mereka pulang setelah itu. Kecuali ada beberapa orang yang masih menetap lebih lama di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan masuk kembali bersama Zainab berulang kali supaya mereka itu pergi. Jadi Nabi sudah berisyarat supaya mereka itu pergi. Maka turunlah ayat yang mewajibkan untuk memberi tabir antara mereka dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah, ulama yang mewajibkan untuk menutup wajah, mereka berkata, ayat ini ditujukan kepada semua perempuan karena alasan diwajibkannya penutup tubuh mengacu kepada semua perempuan, yakni kesucian hati. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dalil pertama ya, sampai ada perintah untuk mengenakan hijab. Jadi kalau meminta sesuatu kepada wanita yang bukan mahram kita, maka mintalah dari belakang tabir. Artinya menunjukkan bahwa semuanya harus ditutup tubuh perempuan itu, termasuk wajahnya. Karena kalau meminta sesuatu di belakang tabir, ya di belakang tabir. Taib. Itu yang pertama. Dan ini berlaku tidak hanya untuk para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi berlaku untuk seluruh perempuan. Karena ya sebagaimana para istri Nabi, perempuan yang lain juga wajib menjaga kesucian, kehormatan dirinya, sehingga juga menjaga kesucian hati orang lain. Taib. Yang kedua, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah, fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan." Perempuan itu adalah aurat. Perhatikan hadis ini, Nabi mengatakan perempuan itu aurat. Berarti seluruhnya aurat. Apa yang ada pada perempuan seluruhnya aurat. Wajahnya, kedua telapak tangannya. Al-mar'atu 'aurah, fa idza kharajat, apabila perempuan itu keluar, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, setan akan menghias-hiasinya. Setan menyambutnya dengan sangat hangat sekali. Dengan cara apa? Menghias-hiasi ya perempuan tersebut pada pandangan laki-laki. Nah, demikian. Jadi perempuan itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika mereka keluar dari rumahnya tanpa ada hajat yang dibenarkan, tanpa ada hajat yang mendesak yang diperlukan, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah itu disambut hangat oleh para syaitan. Kenapa? Karena dia akan jadikan perempuan yang keluar rumah tanpa hajat ini sebagai senjata untuk melemahkan kaum muslimin. Ya, senjata bagi syaitan untuk memberikan fitnah kepada kaum laki-laki. Ya, sehingga keluarnya perempuan menjadi fitnah bagi banyak manusia. Begitu ya. Jadi disambut hangat oleh syaitan. Maka ketika dia keluar dihias-hiasi perempuan itu. Artinya perempuan yang biasa-biasa saja kalau keluar dari rumah itu bisa menjadi godaan, fitnah bagi laki-laki. Bagaimana kalau
kalau perempuan itu memang sudah berparas cantik begitu ya, kemudian lengkap dengan aksesoris pakaiannya, dengan umbar auratnya, lengkap dengan dandanannya, tabarrujnya, lengkap dengan ikhtilatnya, pokoknya paket lengkap ya. Ini luar biasa akan menjadi fitnah besar bagi kalangan laki-laki ya. Sudah mah dia penampilannya bagus, kemudian dia keluar, maka akan dihias-hiasi lagi oleh syaitan sehingga tampak sangat bagus sekali dan juga menarik pandangan laki-laki. Akhirnya banyak laki-laki yang terfitnah. Waliyadzubillah. Taib. Kemudian dalil yang ketiga, itu tadi dalil yang kedua ya, bahwa perempuan itu aurat. Nabi menyebutnya aurat, berarti seluruhnya aurat, termasuk wajah dan juga kedua telapak tangan. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh para ulama yang menyatakan wajibnya berniqab, bersadar atau menutup wajah dan kedua telapak tangan. yakni hadis tentang hadisul ifki. yakni hadis yang menceritakan berita bohong yang masyhur di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dengan salah seorang sahabat yang bernama Safwan ibnu Mu'attal. Ya, tentang masalah ini disebutkan di dalam Sirah Nabawiyah. Ya, bagaimana itu menjadi ujian bagi Rasulullah dan juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Namun kita tidak akan bahas ya secara detail tentang kisah tersebut. Di sini hanya dibawakan ya sebagai pembahasan tentang masalah menutup wajah ya bagi perempuan. Jadi salah satu cuplikan atau potongan kisahnya dikisahkan oleh Aisyah, Safwan ibnu Mu'attal As-Sulami yang ketika itu berada di belakang tentara, karena ini sedang perjalanan ya rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Safwan ibnu Mu'attal As-Sulami itu berada di belakang tentara. Ya. Kemudian melewati tempatku, kata Aisyah, dan melihat seseorang berpakaian hitam yang sedang tidur. Maksudnya adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka dia mendatangiku dan melihatku sebelum memakai hijab. Hingga aku terbangun dari tidur dan mendengarkannya mengucapkan istirja. Jadi Safwan ibnu Mu'attal As-Sulami ini sampai mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat beliau melihatku dan mengetahuiku, maka aku pun segera menutupi wajahku dengan jilbab. Jadi ini kondisinya sudah lengkap berhijab begitu ya. Cuman wajahnya terbuka. Kelihatan kepergok sama Safwan ibnu Mu'attal As-Sulami yang berada di belakang pasukan atau di belakang rombongan tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ketika dilihat dalam kondisi tertidur, kemudian tidak bercadar, artinya wajahnya dalam kondisi terbuka, sampai Safwan ibnu Mu'attal As-Sulami segera memalingkan wajahnya kemudian beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang dilihatnya pun segera menutup wajahnya. Nah, di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah menunjukkan ya bahwa menutup wajah itu, kata sebagian para ulama, ini hukumnya wajib. Karena tidak mungkin ya seorang Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan itu melainkan karena beliau tidak mau ya wajahnya dilihat. Baik. Yang berikutnya, dalil yang keempat adalah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, kami menutupi wajah di hadapan laki-laki. Maksudnya kami para perempuan menutupi wajah di hadapan laki-laki. Kunna nughatti wujuhana minar rijal. Kami menutup wajah kami di hadapan para lelaki. Wa kunna natamassyad qabla dzalika fil ihram. Dan kami juga menyisir rambut sebelum menutupinya saat melakukan ihram. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, syahidnya adalah di kalimat pertama,
kunna nughatti wujuhana minar rijal. Kami menutupi wajah di hadapan para lelaki. Nah, inilah diantara dalil-dalil yang dibawakan oleh sebagian ulama yang mewajibkan menutup wajah dan kedua telapak tangan. Allahu a'lam bissawab. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, pendapat yang kedua tentang masalah ini pendapat sebagian ulama di mana mereka berpendapat bahwa perempuan boleh membuka wajah dan telapak tangannya. Hukum menutupi wajah itu sunnah, bukan wajib. Kemudian mereka membawakan dalil-dalil. Di sini dalil yang dibawakan banyak sekali. Di antaranya di surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan janganlah menampakkan perhiasannya, yakni auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat pada wanita. Ditafsirkan, yang biasa terlihat pada wanita itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Selain itu, Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwa Asma binti Abu Bakar mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai baju tipis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya dan beliau bersabda, "Ya Asma, innal mar'ata idza balaghat al-mahidha lam tasluh an yura minha illa hadza wa hadza." Wahai Asma, perempuan yang sudah mencapai usia balik, yakni masa haid, tidak boleh memperlihatkan tubuhnya kecuali, kata Nabi, ini dan ini. Nabi sambil menunjuk pada wajah dan kedua telapak tangannya. Ini dan ini. Ya. Nah, inilah dalil yang paling tegas dari pendapat mereka. Walaupun ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagian ulama hadis menyatakan sanad hadis ini itu ada kelemahan di dalamnya. Sanad hadis ini dhaifun jiddan, ya. Ada kelemahan yang sangat di dalamnya, gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat penjelasan beliau di footnote-nya, itu pada sanadnya ada 4 cacat, gitu ya. Ada 4 cacat. Di antaranya Khalid bin Darik, itu lam yudrok Aisyah. Tidak menjumpai Aisyah, tidak bertemu dengan Aisyah. Salah satu perawi namanya Khalid bin Darik, itu tidak pernah berjumpa dengan Aisyah. Maka sanadnya terputus. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, cacat yang kedua di dalamnya ada An'anah, yakni Qatadah, dan Qatadah ini dinyatakan mudallis, ya. Mudallis. Jadi perawi kalau ada yang dinyatakan sebagai mudallis, maka bisa menyebabkan lemah, ya, sanad hadisnya. Kemudian ada Sa'id bin Bashir, ya, dikatakan dhaif, ya. Apalagi dia dapat jalurnya dari perawi Qatadah. Kemudian yang cacat yang keempat ada An'anah dari Walid bin Muslim, wa huwa yudallis wa yusawwi. Ya, sama, ya, dia seorang yang mentadlis hadis. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allahu a'lam. Jadi di dalam riwayat ini sanadnya sangat lemah. Taib. Namun di sana ada beberapa riwayat yang lain yang dibawakan oleh pendapat kedua ini. Para ulama tersebut juga berpendapat dengan sejumlah dalil yang menunjukkan bahwa perempuan-perempuan muslimah menampakkan wajah dan telapak tangannya di hadapan Rasulullah, sedangkan beliau tidak melarangnya. Jadi ada riwayat bahwa sebagian perempuan-perempuan muslimah menampakkan wajah mereka dan telapak tangan mereka di hadapan Nabi. Dan Nabi tidak melarangnya. Di antaranya riwayat Jabir Ibnu Abdullah bahwa Rasulullah menasihati para perempuan pada hari raya Idul Fitri. Maka Jabir berkata, maka berdirilah seorang perempuan yang pipinya merona, kemerahan. Dan dia bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Ternyata yang bertanya ini pipinya kelihatan. Ya. Jadi pernyataan Jabir tentang perempuan yang pipinya merona, kemerahan, artinya pipinya kelihatan, ini menunjukkan
bahwa pipi perempuan itu terlihat. Kalau pipinya kelihatan berarti tidak pakai cadar, begitu ya. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan kisah Fadil. Ibnu Abbas yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan haji wada. Kemudian seorang perempuan datang untuk meminta nasihat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadil Ibnu Abbas menoleh kepada perempuan cantik itu sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik dagunya untuk memalingkan pandangannya ke arah yang lain, menunjukkan bahwa ada di masa Nabi yang wajahnya kelihatan, namun Nabi tidak melarangnya. Kemudian riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa peristiwa itu terjadi pada saat penyembelihan kurban, yakni setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumrah. Berarti perempuan itu bertanya setelah tahallul dalam ihram, jadi tahallul asghar. Ibnu Hazm rahimahullahu taala berkata, jika wajah merupakan aurat yang wajib ditutupi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membiarkan perempuan-perempuan itu membuka wajahnya di tengah-tengah orang yang banyak, dan niscaya memerintahkan mereka untuk menjulurkan penutup dari atas wajahnya. Jika wajah mereka tertutup, Ibnu Abbas tidaklah mengetahui apakah perempuan itu cantik atau jelek. Ketika disebutkan wajahnya itu cantik, berarti melihat wajahnya. Nah, kalau ketutupan kan berarti tidak akan kelihatan. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Aisyah juga meriwayatkan mereka adalah perempuan-perempuan beriman yang menutupi seluruh tubuh mereka dan menghadiri pelaksanaan salat fajar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka pulang ke rumahnya setelah melaksanakan sholat sehingga mereka tidak dapat dikenali karena gelap. Nah, riwayat Aisyah ini dikatakan oleh para ulama ya, dalam pemahaman mereka bahwa jika bukan karena gelap, berarti perempuan-perempuan itu bisa dikenali karena mereka terbiasa membuka wajahnya. Ada lagi riwayat Ibnu Abbas meriwayatkan tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menasehati para perempuan di hari raya Idul Fitri dan menganjurkan mereka untuk bersedekah. Karena itu ya isi khutbah ya diantaranya adalah mengingatkan para perempuan di penghujung khutbah, kemudian menganjurkan mereka supaya bersedekah. Itu yang dicontohkan Nabi pada khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Ibnu Abbas melihat mereka mengambil dan mengeluarkan sesuatu. Dalam riwayat yang lain, memberikan cincin kemudian meletakkannya di bajunya Bilal bin Rabah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini menunjukkan berarti bahwa telapak-telapak tangan perempuan itu nampak kelihatan. Karena mereka mencabut cincinnya, cincin perhiasannya untuk disumbangkan, untuk disedekahkan. Aisyah juga bercerita, seorang perempuan yang tidak mewarnai kukunya datang kepada Rasulullah untuk baiat. Tetapi Rasulullah tidak membaiatnya sampai dia mewarnai kukunya. Hal itu dilakukan agar Rasulullah dapat membedakan mana tangan laki-laki dan mana tangan perempuan. Artinya berarti telapak tangannya kelihatan. Para ulama tersebut juga berdalil dengan perkataan-perkataan para sahabat tentang perilaku perempuan yang membuka wajah dan juga telapak tangannya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Syekh mengatakan bahwa kedua golongan ulama yang berbeda pendapat tadi tentang masalah menutup wajah dan kedua telapak tangan, mereka saling berdebat tentang dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing dari kedua belah pihak. Jadi ini kalau mau dijelaskan secara lengkap ya tentu akan sangat banyak sekali ya yang harus dibahas karena dari dua dalil masing-masing yang dibawakan, dari dalil-dalil yang dibawakan oleh kedua pihak itu masing-masing saling berbantah-bantahan lagi. Ini sama seperti ketika para ulama menjelaskan tentang orang yang meninggalkan kewajiban sholat karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban. Ini juga pembahasannya sangat panjang sekali di kalangan di dua kubu para ulama ya tentang
menghukumi orang yang meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya. Apakah dikafirkan ataukah tidak? Masing-masing membawakan dalilnya dan masing-masing saling membantah dalil-dalil yang dibawakan oleh kedua belah pihak. Jadi kalau dibahas semua, kata beliau di sini, ya tentu akan sangat jadi panjang sekali pembahasannya. Namun ya beliau sampaikan di sini, tujuan saya mencantumkan kedua perbedaan pendapat ini beserta serangkaian dalil-dalil yang dikemukakan. Dan kata beliau, ini sesuatu yang sangat jarang saya lakukan dalam bagian lain dari buku yang sederhana ini, karena beliau lebih kepada ringkasan begitu ya. Tapi di sini beliau sedikit panjang membahas dua kubu para ulama yang membawakan dalil masing-masing tentang masalah ini. Nah, pada dasarnya beliau jarang melakukan ini. Nah, maka ketika ini dilakukan, memaparkan dalil-dalil dari masing-masing kedua belah pihak ulama, kata beliau ini untuk menunjukkan bahwa dalam permasalahan ini, yakni hukum memakai cadar, itu terdapat perselisihan para ulama dari dahulu sampai sekarang. Perselisihan tersebut dapat diterima dan tidak selayaknya terdapat pengingkaran keras terhadap golongan lain yang berbeda. Artinya masing-masing membawakan dalil-dalil yang sama-sama kuat sesungguhnya. Maka dalam masalah ini ya kita tidak boleh memaksakan ya pendapat yang dipilih oleh kita kepada orang lain. Demikian ya. Karena ini khilaf yang mu'tabar. Tidak selayaknya terdapat pengingkaran keras terhadap golongan yang lain yang berbeda. Ala kulli hal, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beliau pun ingatkan di sini. Akan tetapi saya juga tidak boleh lupa untuk memperingatkan umat ya dalam masalah ini terhadap golongan ketiga. Nah, ternyata ada orang-orang yang menyempal ya, dia membuat satu lagi pendapat gitu ya. Padahal dalam masalah ini ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah begitu ya, tidak wajib. Nah, ternyata ada orang yang keluar dari jalurnya para ulama. Dia membuat pendapat ketiga. Apa itu ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ya, mereka ini sesungguhnya bukan ulama. Orang yang berpendapat dengan pendapat seperti ini, pendapat ketiga ini, sesungguhnya mereka bukan dari kalangan para ulama. Siapa mereka ini? Mereka yang beranggapan bahwa menutupi aurat itu katanya bid'ah. Jadi pakai jilbab gitu ya. Pakai jilbab itu bid'ah. Itu katanya diada-adakan saja. Itu budaya orang tertentu saja. Ya. Wal'iyadzubillah. Taib. Bahkan sebagian dari mereka melakukan kebodohan dengan menulis buku. Bahkan mereka tulis buku. Ya. Yang menyerukan bahwa menutupi wajah perempuan itu haram. Ini pendapatnya leneh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Katanya pakai cadar itu haram. Wal'iyadzubillah. Maka jangan sampai ada yang ikut pendapat ketiga ini. Dikatakanlah jilbab itu budayanya orang-orang Arab, di sana itu panas begitu ya. Jadi pantas mereka tutup-tutupan seluruh tubuhnya supaya enggak kepanasan. Kalau di kita misalkan ini tropis ya, maka cukup kerudung saja, kerudung tempel begitu ya. Itu pun kalau dipakai kalau ada acara-acara tertentu saja. Jadi mereka tetap dengan busananya begitu ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kerudung mereka hanya kerudung tempel ya, kayak semacam selendang ya, kemudian ditempel. Kadang nggak ditempel di kepalanya, kadang diselendangin saja di pundaknya. Rambutnya tetap kemana-mana, lehernya tetap kelihatan. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah wassalamah. Jangan sampai ikut ke poin ketiga ini. Ini pendapat nyeleneh, menyimpang dari jalurnya para ulama. Bagaimana mengatakan menutup aurat itu bid'ah, pakai hijab itu bid'ah, bahkan mengatakan bercadar itu hukumnya haram, gitu ya. Bahkan diidentikan dengan fitnah-fitnah tertentu, ya. Dikatakan radikal lah, ya dikatakan teroris lah ini dan itu, wal'iyadzubillah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika di negeri ini kita masih leluasa menjalankan syariat.
Ya, jika di lingkungan sekitar kita masih leluasa menjalankan syariat, kita berhijab lengkap begitu ya, menutup seluruh tubuh kita, tidak ada masalah ya, tidak diusik, tidak diapa-apakan. Ini satu anugerah Allah yang sangat besar terkhusus bagi para muslimah. Maka syukuri ini ya dengan cara betul-betul mengikuti aturan Allah dalam masalah berpakaian. Ya, tutupi semuanya. Taib, di akhir pembahasan beliau sampaikan kesimpulan faidah yang dipaparkan, yang sebelumnya dipaparkan oleh beliau di sini. Beliau ambil 3 poin faidah. Pertama, para ulama sepakat tentang kewajiban menutupi tubuh. Seluruh tubuh ditutupi begitu ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ini disepakati semua para ulama bagi perempuan yang merdeka ya, dengan kriteria pakaian yang nanti akan terus dibahas begitu ya. Tidak tipis, kemudian tidak ketat. Demikian. Jadi menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini disepakati oleh para ulama. Kemudian faidah kedua, kesimpulan faidah kedua adalah terdapat perbedaan pendapat tentang hukum menutupi wajah dan telapak tangan. Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah menutupi wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ini catatan penting nih yang ketiga. Ulama yang berbeda pendapat bahwa menutupi wajah tidak wajib, tetap mereka menganggap bahwa menutupinya lebih baik dan lebih utama, terutama pada zaman yang penuh dengan fitnah. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka sebagian ulama yang berpendapat hukumnya tidak wajib, ternyata istri mereka tetap bercadar gitu ya. Tetap bercadar. Nah, demikian karena itu lebih utama. Itu lebih baik ya. Itu lebih baik. Dia akan lebih menjaga, melindungi kehormatan perempuan, terlebih di zaman fitnah seperti ini. Ya, di zaman fitnah seperti ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang yang sudah lengkap saja hijabnya masih diganggu begitu ya. Bagaimana lagi yang umbar aurat? Waliyadzubillah. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ala kulli hal ya, poin faidah ketiga ini semestinya menjadi perhatian kita bersama. Bagi ibu-ibu yang mungkin lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan hukumnya sunnah, poin ketiga ini harus benar-benar diperhatikan. Ya, jangan sampai ya ibu-ibu berpendapat dengan pendapat yang kedua, tapi kemudian tidak memperhatikan poin ketiga tadi, ya, poin faidah ketiga tadi. Dan perhatikan, ya, kalau kita di hadapan laki-laki asing, ya, maka banyak menunduk. Dan kalau bisa tutupi, ya, walaupun kita nggak bercadar, tutupi wajah kita dengan jilbab kita yang panjang ketika ada di hadapan laki-laki asing. Itu akan lebih terjaga. Ya, syukur-syukur ya pakai cadar gitu. Karena walau bagaimanapun ibu-ibu yang dirahmati Allah, wajah itu kan sumber penglihatan orang. Ya. Di dalam syariat nikah ada istilah nadhar gitu. Sebelum menikah itu ada istilah nadhar. Yang dinadhar sama laki-laki itu apanya? Rata-rata wajah. Karena wajah ini mewakili yang lain begitu. Orang dikatakan cantik atau tidak, itu kan standarnya bukan tangannya. Tangannya bagus, kukunya bukan kuku jengkol, ya, tapi kuku petek gitu misalkan. Bukan itu kan. Yang dilihat tuh wajah, ya. Sinkronisasi wajahnya gitu ya. Alisnya bagus, matanya bagus, hidungnya mancung gitu ya, bibirnya cantik gitu ya. Dagunya bagus, pipinya bagus. Itu yang jadi standarnya. Artinya sumber fitnah bisa di situ. Maka faidah ketiga yang beliau sampaikan ini seharusnya menjadi perhatian. Walaupun ibu-ibu yang dirahmati Allah, misalkan seseorang menganggap itu hukumnya tidak wajib, maka lebih afdal bagi dirinya untuk menutup wajahnya karena supaya lebih aman dari fitnah. Demikian, Allahu a'lam bissawab.
Semoga apa yang dibahas bermanfaat bagi kita semua. Semoga menambah ilmu kita, kemudian menambah iman kita, dan juga menjadi motor penggerak, penyemangat, motivasi bagi kita untuk lebih baik lagi di dalam beramal saleh. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita semua diberi perlindungan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan juga agama, dunia dan juga akhirat, lahir dan juga batin. Semoga kita disehatkan, sehat dan afiat, lahir dan juga batin, jasmani dan juga rohani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.